Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adkan Nurjagat. Dan saya Hanti Fatur Rahman. Di sini kami akan menjelaskan tentang database server. Satu, pengenalan database server. Pengertian database server adalah perangkat lunak atau perangkat keras yang menjalankan sistem manajemen basis data (DBMS) dan menyediakan akses ke data lagi aplikasi atau pengguna. Fungsi database server menyimpan, mengelola, dan menyediakan data untuk aplikasi secara efisien. Beberapa contoh DBMS adalah MySQL, PostgreSQL, MongoDB, dan OracleDB. 2. Evaluasi kinerja database server. Response time, mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan query yang cepat menunjukkan database dapat menangani permintaan dengan efisien. Throughput, mengukur jumlah transaksi atau query yang dapat ditangani per detik. Throughput tinggi menunjukkan database mampu melayani banyak permintaan secara simultan. Latensi, mengukur waktu tunda antara permintaan query dan respon dari server. Latensi yang rendah diinginkan untuk kinerja yang normal, yang optimal. Resource utilization, memantau penggunaan CPU, RAM, dan disk database server untuk memastikan tidak ada overload atau bottleneck dalam proses. 3. Optimasi kinerja database server. Indexing, menggunakan indeks pada kolom-kolom yang sering dicari untuk mempercepat proses pencarian data. Query caching, memanfaatkan caching pada tingkat aplikasi atau server untuk mengurangi permintaan berulang pada database. Partitioning dan sharding, membagi database besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil melalui teknik partisi atau sharding agar performa lebih efisien. 4. Evaluasi keamanan database server. Enkripsi data, mengaktifkan enkripsi untuk data yang disimpan, data address, dan data yang ditransmisikan, data intrinsic untuk melindungi data dari akses tidak sah. Pengaturan akses, membatasi akses hanya kepada pengguna atau aplikasi yang diizinkan. Gunakan autentikasi yang kuat dan kontrol akses berbasis peran. Role based access control. 5. Monitoring dan tools evaluasi database server. Database monitoring tools seperti MySQL, Workbench, pgadmin, dan Oracle Enterprise Manager menyediakan pemantauan performa dan analisis query untuk berbagai DBMS. Real-time monitoring tools seperti Grafana, Prometheus, atau Zabbix dapat digunakan untuk memantau matriks performa secara real-time seperti pemakaian CPU, RAM, IOX, dan throughput. Data visualization tools, alat seperti tablet atau Kibana dapat digunakan untuk visualisasi data dari database dan memantau tren penggunaan. 6. Troubleshooting database server, mengidentifikasi deadlocks yang terjadi ketika dua atau lebih transaksi saling menunggu sehingga tidak ada yang dapat berjalan. Alat monitoring dapat membantu mendeteksi dan menyelesaikan deadlocks. Memperbaiki fragmentasi disk. Jika terdapat fragmentasi data pada disk, hal ini bisa mengakibatkan waktu baca atau tulis lebih lama. Fragmentasi dapat diatasi dengan metode defragmentasi pada database. Pemulihan kategori kegagalan, memastikan sistem dapat pulih dari kegagalan perangkat keras, kerusakan data, atau kegagalan lainnya dengan melakukan backup dan pemulihan. 7. Evaluasi skabilitas database server. Vertical scaling, menambah resource pada server yang sudah ada seperti meningkatkan kapasitas RAM, CPU, atau penyimpanan yang membantu meningkatkan performa database. Horizontal scaling atau sorting, memisahkan data ke beberapa server untuk menangani lebih banyak transaksi dan meningkatkan kinerja. Setting efektif untuk database yang memerlukan kapasitas besar. 8. Backup dan
recovery. Rescan backup berkala melakukan backup reguler terhadap data dan konfigurasi database serta memastikan backup data dipulihkan dengan benar. Point in time report PITR memungkinkan pemulihan database hingga titik waktu tertentu yang bermanfaat dalam pemulihan dari kesalahan atau kerusakan data. Sekian presentasi dari kami tentang database server. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.